dalam berikhtiar melakukan usaha-usaha baik dalam bidang ekonomi, keluarga, termasuk di dalam sosial, budaya, politik atau yang lain. Saya mulai dari prinsip orang itu prinsipnya mengejar sukses. Kadang-kadang kalau tidak berhasil sesuai dengan harapan dianggapnya gagal. Padahal dalam prinsip Islam, kalau kita sudah berikhtiar, ujungnya itu bukan gagal. Tapi dalam prinsip umum, ketidakberhasilan adalah atau kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dalam prinsip umum, di Islam itu enggak. Kalau kita sudah berikhtiar, kerja keras, di ujung ikhtiar itu ada takdir. Kalau tidak berhasil menurut harapan kita, itu bukan sukses yang tertunda, itu sukses dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan punya anggapan sia-sia pekerjaan itu, tidak. Baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di masyarakat maupun di kantor. Jadi jangan katakan bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang sia-sia. Terlebih dalam keterangan dalam hadis disampaikan bahwa kata Nabi, aku takjub dengan semua ketentuan atau takdir yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Karena tidak ada ketentuan atau takdir Allah yang diberikan pada orang beriman kecuali semuanya yang baik-baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Nah, karena itu kalau sukses ini Allah memberkahi, kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya Allah sedang menyelamatkan kita. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi sukses itu bukan sekedar kerja keras, tapi dirasakan kebaikannya, dirasakan kebermanfaatannya. Karena dalam prinsip Islam itu, usaha itu prinsipnya harus fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi perlombaannya itu, kompetisinya itu bukan sikut kiri sikut kanan, bukan tendang kiri tendang kanan. Itu kompetisi seperti itu, usaha mematikan orang dengan mengedepankan kepentingan kita. Itu dalam konsep kompetisi umum. Oleh karena itu disebutkan kompetisi itu ada cepat mencapai garis finish. Gimana caranya sampai terlebih dulu ke garis finish? Nah, itu yang tendang kiri tendang kanan. Nah, di Islam tidak. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kalau berlomba dalam kebaikan, khusus berlomba dalam kebaikan, dasarnya iman, puncaknya adalah ikhlas. Ini nyaman. Ini kalau dalam konsep umum disebutnya win-win. Kalau kita berlomba dalam kebaikan, kita baik, lingkungan baik. Kalau win-win, saya menang, dia menang, gitu. Rumusnya plus. Saya punya 6 kekuatan, sahabat saya punya 5 kekuatan, maka 5 tambah 6, jadi 11 kekuatan. Ini ta'awun ala birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan dalam takwa, itu prinsipnya. Tapi dalam kompetisi umum, karena cepat mencapai garis finish, ya dia tidak
lihat yang lain, pokoknya ada yang namanya tenang, prinsipnya win lose, saya menang dia kalah. Nah kalau win lose rumusnya minus. Saya punya 6 kekuatan, dia punya 5 kekuatan, maka 6 dikurangi 5, saya tinggal 1 kekuatan. Kenapa demikian? Karena teman saya yang ditendang itu punya 5 kekuatan, dia akan berusaha untuk mematikan yang 6. Nah ini yang tidak nyaman bagi semua. Karena itu konsep umum sekarang juga sudah bergeser dari kompetisi ke kolaborasi. Sebetulnya itu Islam. Nah, jadi dalam hidup ya pas tertukar di rumah, agar ibu-ibu dapat pahala besar di samping suami kalau berjamaah, terlebih dulu sajadah itu diamalkan oleh ibu. Siapa ini? Suami datang duluan, suaminya mengamalkan itu sajadah. Dia dapat pahala dan dapat pahala dari sajadah yang diamalkan itu. Pagi-pagi ibu-ibu lebih cepat buka jendela supaya udara masuk. Yang dapat pahala ketika orang-orang yang ada di rumah ketika menikmati udara masuk itu ibu-ibu. Itu betul khairat. Tapi ujungnya bukan sekedar kebaikan, tapi kebermanfaatan dalam Islam. Khairun-nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Jadi sebaik-baiknya manusia bukan yang paling kerja keras. Ini berwasongkan, tapi manfaatnya tidak jelas. Nah, itu tidak termasuk sebaik-baiknya manusia. Karena itu prinsip dasar, jangan jual tenaga dan jangan jual keterampilan semata. Juga jangan jual pengetahuan semata. Tapi yang harus dijual adalah kebaikan dan kepercayaan. Ini apa sih harganya? Saya di kampus dikatakan, kalau kamu sekarang masih menjual ilmu, akan tertinggal berjalan. Kalau kamu misalnya menjual keterampilan, wawasannya akan tertinggal. Kenapa? Karena di Google tidak ada yang tidak ada, ya tidak ada ilmu yang tidak ada. Semuanya ada. Kita jual ilmu, mahasiswa udah lihat di Google. Karena dia harus dijual adalah mutu kepercayaan, kebaikan. Dia juga melalui apa? Melalui ilmu. Jadi kalau yang semata akan termasuk barangkali dalam kajian-kajian umum, termasuk semuanya seperti sekarang, kalau hanya tahu saja best-seller itu juga. Tapi bagaimana membentuk karakter keikhlasan itu? Oleh karena itu prinsipnya sekarang, gue mau terserah. Sanksi itu saya udah tahu, karena yang di saya mana Allah, bukan hanya yang tahu, tapi yang bermanfaat artinya diamalkan. Tahu kalau tidak diamalkan kan repot. Seorang tokoh saya lupa namanya, itu mengajarkan surah Al-Maun sampai 6 tahun. Dan akhirnya diamalkan sesat. Saya diamalkan terus sampai ini. Nah itu ya bermanfaat. Jadi jual kebaikan, jual kepercayaan. Harga kebaikan, harga kepercayaan jauh lebih mahal dari harga tenaga, harga ilmu, harga pengetahuan. Yang kedua, prinsipnya tidak ada kebaikan yang tidak diketahui oleh Allah dalam Islam ini. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, kata Allah. Tidak ada
orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Karena itu ketika ibu gada di dapur sendirian membersihkan yang kotor lantai atau apa, tidak diketahui oleh Allah. Karena itu setelah selesai nggak perlu disampaikan ke yang lain, khawatir ketika disampaikan ngomel. Nah saya atau ketika berada di kamar mandi, di situ ada sampah, masukkan ke tempatnya. Ketika dimasukkan ke tempatnya dan ini membuat lancar dan tidak mempat gitu ya ke saluran, nah tak ada pahala. Apa tidak diketahui oleh Allah? Tahu itu. Keluar, tidak disampaikan ke yang lain. Tadi pilih ganggu. Ketika disampaikan ke yang lain, ini sampah dimasukkan ke tempatnya. Kemudian begitu keluar dari kamar mandi, dibilangnya ada obeng. Pas kepernah di sisilah, simpen segala itu. Tinggal itu di kamar mandi sampah buku, padahal tersinggung banget. Habis itu. Kenapa habis? Ketika mana orang ya ikhlas hilang. Ikhlas hilang. Jadi karena itu tidak usah mencari manusia sebagai saksi atas kebaikan yang kita lakukan. Bukan tidak boleh, khawatir terganggu keikhlasan. Karena dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, mengerjakan apapun, Allah mengetahui. Yang keempat, yakini bahwa saat kita menjalankan tugas, baik di kantor, di pasar maupun di dapur, hakikatnya kan sedang bekerja. Ini sudah sesuai. Ketika saya berada di dapur, ketika saya berada di kantor, ketika memimpin, atau ketika berada di masyarakat, hakikatnya bukan sedang bekerja, tapi sedang diuji dengan kebaikan dan keburukan melalui jabatan, sedang diuji dengan kebaikan dan keburukan melalui kesehatan, melalui harta, dan yang lainnya. Nah karena itu orang bijak ketika ditanya, Bapak sekarang sedang apa? Oh sedang menjabat. Saya sedang diuji dengan jabatan. Nah kalau ada anggapan saya sedang menjabat, ada kesan saya diberi jabatan oleh Allah. Bukan diberi, diuji. Karena kalau diberi itu tidak ada pertanggungjawaban dari kiamat. Seperti halnya makhluk bukan manusia itu diberi makanan untuk ayam dan sebagainya, tidak ada pertanggungjawaban. Nah manusia kalau dia memimpin di kantor 1, kantor 2, kantor 3, apakah bebas? Tidak ada pertanggungjawaban. Seorang sultan ketika berada di Masjidil Haram penuh seperti sekarang, ya Allah ya, itu kata askar itu puncak dari umrah itu. Ya siapa yang tidak tertarik kan umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama itu kata Nabi. Sedangkan untuk haji ada puluhan tahun punya, makanya wajar berbondong-bondong gitu ya. Tapi kita juga pulang dapat haji umroh ya, suruh. Nah, ketika melihat jamaah di Masjidil Haram nangis sultan itu, nangis. Kemudian kata ajudannya, sultan kenapa engkau nangis? Apa engkau tidak bangga dengan umatmu yang sedang ibadah di Masjidil Haram ini? Kata si sultan, sejumlah inilah yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kiamat. Benar. Jadi bukan hanya pekerjaan biasa, tapi apa yang menjadi tanggung jawab itu
tanggung jawab kita. Karena itu di sini saya sampaikan, ada pandangan dari ini pandangan dari Umar bin Khattab ini. Kata Umar bin Khattab, ini wahai hamba janganlah bersikap oh ini bukan. Ada lagi pandangan lain. Kata Umar bin Khattab ini, kamu jangan takut pada musuhmu, tapi takutlah pada dosa bawahanmu, dosa orang yang kau pimpin. Itu jangan takut pada musuh, tapi takut pada dosa orang yang kau pimpin. Karena bagaimanapun juga ada hubungan amalan yang sama-sama antara pimpinan yang dipimpin. Dan seluruh tugas kepemimpinan ulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin. Kalau setiap kamu itu kan bukan hanya yang memiliki jabatan. Yang memiliki jabatan belum tentu pemimpin. Kalau tidak punya daya pengaruh, karena rohnya kepemimpinan itu tidak daya pengaruh. Daya pengaruh rakyat, ketua boleh misalnya. Nah, setiap orang pemimpin kata Nabi, kepala rumah tangga dan sebagainya. Dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah dari jamaah. Dan ini barangkali besok kita bahas. Nah, kalau kita ditanya sedang apa yang saya katakan, bukan sedang bekerja tapi sedang bekerja dengan kebaikan. Sukses suatu pekerjaan bukan diukur dari pengakuan atau penghargaan, tapi dilihat dari tumbuhnya keikhlasan dan disebutkan tinggal piagam ribuan ratus sangat piagam di sini keikhlasan. Potong-potong semua menuju sujud, bukan begitu. Nah, apakah banyaknya pekerjaan mutunya? Bukan. Ikhlasnya. Ketika kita bekerja, ketika kita ibadah tidak dilandasi ikhlas karena Allah, itu dulu saya sampaikan amalan sebatas dunia. Sekian puluh tahun usia kita, 60, sebenarnya 50, 40, 50, 60 sampai 80, yang diterimanya berapa persen? Oh, malah kadang-kadang dulu sholat pagi sama tukang sayur, jadi angkat nah, tapi ketika bapak-bapak tadi malam mengejar Lailatul Qadar, kemudian dapat Lailatul Qadar, Allah catat sama dengan ibadat 1000 bulan, 83,4 tahun resmi dicatat diterima. Tapi usia kita 70-80 tahun, berapa persen yang diterimanya? Allah betul. Tidak tahu. Karena yang menentukan itu adalah yang tadi, iman ikhlas itu. Yang kelima, prinsip kelima, ingat bahwa di ujung sukses ada ujian, dan di ujung ujian itu ada kegagalan. Kenapa? Pada saat sukses terganggu oleh ujian, amalan akhirat berubah jadi amalan sebatas dunia. Karena ujian itulah yang akan mengganggu akhirat. Ada orang yang jauh dari Allah, ibadah tidak, kemudian diingatkan oleh yang lainnya baru bisa ibadah. Tapi yang wajib-wajib diingatkan lagi, bukan hanya wajib,
dengan sunnah. Kemudian ketika ibadat wajib sunnah dilakukan, ada yang belum diambil. Yang belum diambil adalah iman, bukan atas dasar keyakinan pada Allah. Ada juga yang dia tahan, yang hanya setan biasanya, yaitu ikhlas. Kata setan, boleh kau ibadah tiap hari, boleh kau bekerja tiap hari, tapi sikap sombongmu tidak akan dicabut. Padahal kesombongan itu kata Allah neraka. Ketika kesombongan bisa dihilangkan oleh kita menjadi orang yang baik, boleh beribadat bagus tanpa kesombongan, tapi keikhlasan ini tidak akan diberikan kepadamu, sehingga dia celaka dengan keikhlasan. Nah, puncaknya di situ. Nah, ini surat dari Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Asy'ari. Ini nasihatnya bagus. Wahai hamba Allah, kata Umar, jangan kau bersikap seperti hewan yang melewati sebuah lembah subur. Dia tidak mempunyai cita-cita kecuali menggemukkan badan, padahal kematiannya terletak pada kegemukannya itu. Itu ya Allah, mumpung lah ya ada itu. Seorang senama Haji mumpung ya, gitu ya. Mumpung kayak kesempatan, ya, mumpung lucu di atas, selalu kumpulkan sebanyak-banyaknya. Pada kematian yang terletak pada pengumpulan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dulu saya sampaikan, apa yang dikumpulkan oleh kita, baik itu harta kekayaan ataupun yang lainnya, sekali lagi itu bukan milik kita. Apa yang kita kumpulkan adalah beban kita di hari kiamat. Karena tidak ada satupun yang kita miliki yang tidak dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Thumma la tas'aluna yawma idzin 'anil na'im. Pokoknya tidak akan bertanggungjawab. Tidak ada. Semua bertanggungjawab. Anjing ibu-ibu mesti tahu kan? Apakah bebas komunikasi ini? Ini bertanggung jawab semua. Karena itu apa yang kita kumpulkan itu beban, dan apa yang kita amalkan itu bekal. Ya, jadi bekal itu bukan ada yang ada di rumah. Bekal itu bukan yang ada di rekening bank. Bekal itu bukan terletak di kekayaan yang kita miliki. Itu semuanya beban. Nah, ketika diamalkan itulah berubah jadi bekal. Berubah jadi bekal. Luar biasa oleh Allah disayangnya hamba Allah itu, ketika diamalkan maka apa yang kita peroleh itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW makin meningkatkan amalan. Jadi pada saat uang yang kita miliki katakanlah 10.000 atau 100.000, kemudian kita amalkan, sedekahkan, apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 700 kali lipat di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan sunnah menjadi fardu, dan amalan fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi kalau itu hitungan, kita beramal di bulan Ramadan 700 kali 70, di kalkulator saya itu sayangnya Allah padanya.
untuk mengubah beban jadi bekal. Ya. Jadi ini nasihat yang amat penting dari Umar bin Khattab ketika melewati sebuah lembah subur. Dia tidak mempunyai cita-cita kecuali menggemukkan badan pada kematian yang terletak pada kegemukan itu. Yang keempat, pada saat kita beramal, ikhtiar atau melakukan apapun, ketika pagi hari yang dipikirkan hanya dunia, hanya pekerjaan, ini sanksinya ada 4. Pas bangun tadi, kemarin di kantor, aduh kemarin cari nafkah, nah hanya dunia saja yang dipikirkan, maka Allah memberikan 4 sanksi penyakit pada orang yang pagi hari ketika bangun yang dipikirkan hanya dunia saja. Yang pertama, akan ditimpakan kebingungan yang tak pernah putus-putusnya. Bingung ya, itu kemana kita? Nawan heula, apa dulu? Bingung. Kenapa dia bingung? Bukan tidak cerdas, bukan. Tapi dibingungkan oleh Allah. Jangan cerdas bingung, ya. Bingung. Dan mereka pas bangun dunia yang dipikirkan. Dan tadi ibu kami juga udah yang buatkan mulai sayur naon, rupanya kaitan sebelumnya kecuali kalau sayurnya itu untuk melayani anak-anak suami ibadah. Yang kedua, sanksi yang akan diberikan itu bukan sekedar kebingungan, tapi kesibukan yang tak pernah berujung. Sibuk, disibukkan kamu. Ini belum, yang kerjakan gitu ya. Ini memang dibuat sibuk oleh Allah. Dibuat sibuk oleh Allah. Ya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tak pernah terpenuhi. Mau dicekakkan Allah. Karena dia hanya memikirkan dunia, Allah tidak dipikirkan, akhirat tidak dipikirkan. Dan yang keempat, hayalan yang tak akan berujung. Mau hayalan, saya minta besok kenapa, atau besok kita harus kumpulkan apa terasa semua berujung. Jadi 4 penyakit ini, kebingungan, kesibukan, kebutuhan yang tak terpenuhi, hayalan. Tapi ketika begitu bangun, akhirat yang dipikirkan, hari ini saya harus membantu siapa di kantor. Hari ini saya harus membaca Al-Quran berapa ayat. Hari ini saya harus sedekah berapa banyak. Kedua direncanakan. Bintangnya 10.000 lah. Nah, itu sudah diniatin begitu, Bang. Itulah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan dunia bukan kita yang mengejar, tapi dunia yang mengejar. Cari lagi, ini dongkap ya istri tadi. Tapi orang yang memikirkan dunia terus mudah-mudahan ya susah ya. Karena itu dalam hidup prinsip utama adalah bagaimana akhirat dulu dipikirkan dan itu harus terencana. Sains kurikulum untuk sekolah hukum sains ya, untuk akhirat bagaimana itu terancam. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikuti setiap kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan bergaulilah masyarakat dengan akhlak yang baik. Ittaqillah haitsu kunta wa tabi sayyi'at hasanah tattaquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perintah Allah takwa ini amalan yang dilandasi oleh iman dan amal saleh. Atapnya takwa itu ikhlas. Jadi landasan iman, di tengahnya amal saleh, atapnya itu ikhlas.
Kalau di tengahnya amalan atapnya tidak ikhlas, itu hanya kebaikan saja, amalan sebatas ini. Nah, manusia tidak ada yang tidak salah. Kemarin boleh saya menjadi orang yang tidak baik di hadapan orang, tapi kata Nabi, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Besok saya harus berbuat baik, maka akan terhapus yang kemarin itu. Kemarin boleh saya sombong, hari ini tidak boleh sombong, karena sombong itu sekecil apapun yang nempel di hati, itu akan menghambat orang masuk surga. Orang anggap biasa-biasa saja, tapi banyak orang yang dijatuhkan oleh Allah dengan kenikmatan demi kenikmatan, muncullah kesombongan. Itu sangat dipepah dengan Allah, signifikannya itu dijatuh hukuman dengan ditanamkan kesombongan, kedoliman. Ya, kemarin boleh saya memarahi orang, membentak orang, tapi sekarang tidak. Saya harus menyayangi orang. Jadi ikuti keburukan dengan kebaikan. Kemarin si ibu disisikan dua pak, Iman dilembarin atas. Itu kemarin dijelaskan ditutup dengan kebaikan. Ya. Kemudian pergauli masyarakat dengan akhlak yang baik, bukan dengan sekedar saling bantu, bukan, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini akhlak yang selalu menciptakan kenyamanan bagi sesama atas dasar ibadah. Kalau lingkungan tidak dibuat nyaman oleh kita, ya, itu bukan akhlak baik. Gitu, ya. Orang bicara etika, bicara tentang budi pekerti dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional sekarang, agama dicabut, ya, mudah-mudahan tidak disetujui. Kenapa agama dicabut? Ya, kalau dalam undang-undang rancangan sistem pendidikan nasional tidak ada agama. Tujuan pendidikan nasional itu membentuk iman, takwa, akhlak mulia. Baru kesananya cerdas, terampil, sehat jasmani rohani. Bagaimana tujuan bisa tercapai kalau agama tidak ada? Di pasal 9 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak ada agama, sekolah itu apa? Ya. Tidak disebutkan negara berdasar atas budaya, salah sebenarnya. Negara berdasar atas kepentingan politik, bukan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Resmi pasal 9 ayat 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana tidak ada agama? Ya. Lalu saya di sini. Mudah-mudahan kalau dijadikan itu. Nah, terhindar dari dosa, dapat ampunan dan keberkahan. Dalam hadis Tabrani, barang siapa yang membuka diawali dengan kebaikan dan menutupnya dengan kebaikan, Allah berfirman kepada malaikat, janganlah dicatat dosa-dosanya yang di antara pagi dan siang. Tidak dicatat dosanya. Pagi dibuka dengan sholat, dengan istighfar dan sebagainya. Malam belum berbuat baik, ya, sangat boleh masih boleh kasih ibu kepada bapaknya, ditutup dengan kebaikan. Allah tidak catat itu saja. Kedua, karena itu rasanya kami dijadikan alat kebaikan oleh suami itu, ya. Ibu itu alat kebaikan, tapi suami pun alat kebaikan. Ya. Itu saling menolong, Jadi orang yang baik, orang yang membuka kehidupan dengan kebaikan dan menutup dengan kebaikan. Jangan catat dosa terkait. Kemudian dalam hadis dari Siti Aisyah, kata Nabi, berbagi-bagilah kamu mencari rezeki
dan mencari keperluan hidup, karena sesungguhnya yang demikian mengandung berkah dan keberuntungan. Keberkahan dan keberuntungan diberikan oleh Allah kepada orang yang bekerja mulai pagi. Tapi kadang-kadang ketika pagi-pagi datang ke kantor, aduh bapak rajin atas dongkap di kantor, enjing-enjing. Kata si bapak ini gimana? Lain macet yang mana? Bukan berharap berkasa, mari sih macet ya gitu ya. Padahal dijamin oleh Allah, dia datang pagi, diberkahi dan diberikan keberuntungan. Itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak malas. Dulu disampaikan bahwa sukses itu mudah dan murah, yang mahal membebaskan diri dari kemalasan. Itu yang sulit. Sains meningkatkan pengetahuan gampang ya, gitu ya, baca-baca. Tapi kemalasan itu yang menghambat. Nah, orang yang bekerja keras juga, barang siapa berpetang-petang dalam keadaan letih sehabis bekerja berat, di petang itu dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Ibnu Abbas. Jantan sangat kuluntus kan? Alhamdulillah. Ngedek-deken cangkeng, ada dosa kesehatan. Jadi pagi-pagi sampai sore bekerja berat. Nah, pada saat itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya tadi tidak perlu marah, tidak perlu jengkel, tapi tetap ikhlas, karena tidak ada keringat yang jatuh yang tidak dicatat sebagai kebaikan. Keringat jatuh, pikiran keluar, tenaga keluar, biaya keluar, itu semuanya adalah kebaikan. Tapi dalam bermuamalah itu, di Islam itu harus dilakukan secara mulia. Kata Nabi, cari kebutuhan itu dengan cara yang mulia, karena sesungguhnya semua perkara itu berjalan sesuai dengan takarannya masing-masing. Terus diatur Allah. Ketika melebihi itu, kalaupun dia dapatkan itu adalah siksaan, karena harta haram yang diberikannya. Nah, kenapa kita harus sudah sesuai? Ini sudah ditentukan oleh Allah. Jadi karena sudah ditentukan, kerja keras tapi tidak melebihi batas, itulah yang akan diberkahi harta yang diberikan kepada hamba-Nya. Karena itu cara dengan cara yang mulia. Kalau bukan hak kita ya jangan. Karena kalau kita mengambil orang, dalam hadis Nabi menyebutkan Allah akan menolak ibadat hambanya selama 40 hari dan doanya tidak dikabul oleh Allah. Mencuri itu, ya. Baik itu mencuri, menggelapkan, merampok, korupsi, ya. Itu sama-sama. Ya. Nah, siapa yang dikasih oleh Allah? Kalau ini di modal utama kita bukan jabatan, modal utama kita bukan posisi, atau bukan bagusnya pekerjaan, atau bukan pengetahuan yang bagus. Modal utama kita kasih sayang Allah, ridho Allah. Siapa yang akan disayangi oleh Allah? Yang pertama, Allah mengasihi orang-orang yang lemah lembut dalam segala urusan. Jadi ketika ibu bapak lemah lembut, ibu lemah lembut ke suami, bukan ingin dipuji oleh suami atau bukan berharap uang dari suami. Ketika ibu berlemah lembut santun pada suami,
berharap kasih sayang Allah. Ketika Allah sudah menyayangi, dilindungi Allah. Bawahan ketika hormat pada pimpinan, lemah lembut pada pimpinan, sanes pencitraan, sanes untuk menggembirakan pimpinan, tapi dalam rangka berharap kasih sayang Allah Subhanahu. Itu yang bisa, yang pertama. Bahkan ancamannya bukan dari golongan umatku yang tidak menyayangi orang di bawahnya dan tidak menghormati orang yang di atasnya. Ya. Laisa minna man yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Jadi ketika suami menyayangi istri yang ada di bawahnya, atau istri menghormati suami atau menghormati orang yang ada di atasnya, itu dalam rangka berharap dia dicatat sebagai umat Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak bisa menyayangi yang lebih bawah dan tidak bisa menghormati yang lebih atas, kata Nabi, laisa minna, bukan dari golongan umatku. Kalau bukan dari golongan umatku, di hari kiamat wajah ini tidak bercahaya. Dan kalau bukan dari golongan umatku, maka di hari kiamat orang tidak akan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi tujuannya mulia, tujuannya ya. Jangan tujuan kecil. Hoyong disebat pager, hoyong disebat solehnya, mandi hormat dan sebagainya. Bukan, itu terlalu kecil. Tapi ingin saya dicatat sebagai umat Rasulullah SAW. Siapa lagi yang disayang oleh Allah? Nah ini dalam hadis Tabrani, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seorang di antara kamu yang apabila beramal diperbagus amalannya itu. Jadi bukan standar biasa, pakai standar mutu, ya. Tapi bukan standar mutu, tapi standar yang mampu memberikan kepuasan negara. Itu yang bisa kita. Kalau bekerja biasa, ini selesai sesuai ketentuan, itu dapat pahala. Tapi kalau dibaguskan, nah baguskan itu bukan mutu, tapi kepuasan. Kalau dibaguskan, itulah yang akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumus mutu itu nilai suatu barang, harga satu barang dan jasa dibagi pengorbanan dan harapan manusia sama dengan satu, itu bermutu tapi belum memberikan kepuasan. Jadi kalau dinilai oleh masyarakat harga barang dan jasa itu 10, harapan dan pengorbanan masyarakat 10 dibagi 10 1. Itu biasa-biasa saja. Nah, dapat pahala ya. Tapi yang akan disayang oleh Allah itu yang dibaguskan. Jadi rumusnya nilai barang dan jasa lebih besar dari harapan dan pengorbanan konsumen. Jadi kalau masyarakat menilai, oh jasanya bagus, barangnya bagus, dinilai 11. Harapan dia sebetulnya 10. 11 dibagi 10, 1,1. Nah itu kepuasan. Itulah yang disebut dibaguskan pekerjaannya. Nah itu yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disayang oleh Allah, umumnya orang yang memberikan kepuasan itu sukses, berhasil, dipercaya. Bukan hanya dipercaya, tapi dibutuhkan. Sekarang kita tidak hanya sampai dipercaya, tapi harus menjadi sosok yang dibutuhkan oleh orang. Ya. Tapi dikatakan masih dari, ya. Tapi kalau ada diskusi lagi, yang poin 2, jangan mencari saksi kesaktian kebaikan dari manusia.
kita setelah mensolatkan jenazah seolah-olah diperlukan kesaksian. Yang pertama, apakah orang ini Islam, apakah orang ini baik, terus kemudian apakah dia orang ini punya utang. Jadi apakah itu dibutuhkan kesaksian itu untuk siapa? Karena saya setuju tadi bahwa kita jangan mencari kesaksian dari manusia atas kebaikan. Tapi di sisi lain saya menemukan pada saat di akhir ayat kita perlu kesaksian dari jamaah yang ada di situ. Nah, kesaksian ini untuk siapa? Kan tadi disebutkan bahwa kesaksian itu tidak perlu karena Allah sudah mengetahui itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi bukan itu maksudnya. Kalau kita sudah beramal supaya terjaga keikhlasan amalan kita sendiri, tidak perlu mencari orang sebagai saksi atas amalan kita. Khawatirnya amalan itu terganggu oleh dia. Contoh tadi yang di toilet. Kalau kita sudah berbuat baik, gosok-gosok, bersihkan atau bersihkan apa itu bukan hanya kamar mandinya tapi baknya bersihkan, kemudian setelah itu kan kita mencari orang untuk tinggal itu bawa bersih. Nah, apa tidak terganggu ini? Nah, itu maksudnya ini. Sedangkan kesaksian bagi orang yang meninggal, dia tidak terganggu lagi. Kita yang menyaksikan, ya kita yang menyaksikan. Sampai 3 kali. Apakah dia orang baik? Baik. Orang baik, baik. Orang baik, baik. Insya Allah itu dicatat sebagai kebaikan kalau memang itu baik, ya. Tapi kalau kayak tadi itu yang terganggu untuk kita itu dia. Jadi kan banyak orang yang akan berbuat baik sampai enggak betul bapak komentar rencana kamera itu ya tuh kan pesan kamera doang supaya sedikit dulu gitu ya. Saya untuk dakwah gitu ya, tapi yang khawatirnya terganggu prestasinya. Itu yang dimaksudkan. Kalau yang sudah meninggal pada anjana terus seperti itu ya, kita yang menyaksikan. Maksudnya? Oke, silakan. Nanti selain ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang cukup mengganjal, Pak, berkaitan dengan upload di media sosial. Di satu sisi kalau mengupload di media sosial itu ada yang berpendapat bahwa itu masuk kategori ringan. Tapi saya pernah berhadapan dengan sebuah opini pada saat kegiatan tidak diupload di media sosial, ada yang beranggapan bahwa dia tidak bekerja gitu. Nah, seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak ada hasilnya. Nah, di satu sisi ini ada dua sisi mata uang yang berbahaya itu. Saya sempat menanyakan kenapa kalau bapak pernah mengupload, dia bilang ada yang sih aja karena tapi di sisi lain muncul opini bahwa dia tidak bekerja. Nah ini mau penjelasan. Terima kasih. Ria itu bukan diucapkan atau tidak, atau ria itu bukan diupload atau tidak. Nah, ria itu yang mengukur ria dan tidak hati. Kalau hati saya niatnya dapat, boleh diucapkan. Saya kemarin sudah memberi orang miskin, kasihan orang itu. Nah, tapi niatnya dapat, tidak ada masalah. Tapi ketika dia tidak diucapkan, umpamanya dia beramal,
katakanlah menyimpan amalan di sini, menyimpan amplop umpamanya ya, dia tidak bicara. Yang ada itu adalah orang yang ada di sini. Kemudian dia pergi, dia tidak bicara apa. Kemudian dia jalan. Pasti yang di samping itu nanya, ini amplop dari mana? Tapi karena tidak ada orang, pasti dia akan melihat sajalah yang akan menyumbangnya itu. Dia tidak bicara, tapi ada dia. Menikah pagi pasti menyebut saya yang beramal gitu. Nah itu tidak bicara, tapi hatinya itu. Nah kalaupun diucapkan, tapi kalau tidak dia niatnya dakwah itu bisa. Di-upload atau tidak itu bukan ukuran ini. Sekali lagi yang bisa mengukur dia dan tidak adalah hati kita. Gitu ya. Nah kalau belum sanggup untuk menghadapi keikhlasan, malam hari jangan. Kalau sudah sanggup, saya nanti ada awal itu sih. Tapi kalau tidak sanggup, umpamanya di WA, bangun, sholat deh. Tapi niatnya umpamanya ingin sebut, wah sini hebat deh, jam 3 sudah bangun, nah gitu. Itu kan kena lebar tajuknya, lebar tajuknya. Nah tapi kalau tidak terganggu ya silakan. Jadi sekali lagi, ria itu bukan diucapkan atau tidak diucapkan, bukan diketahui orang atau tidak diketahui orang, tapi terletak di sini. Yang bisa mengukur ria dan tidak adalah diri sendiri. Kalau masih ragu, kita terkena ria, jangan, karena itu menghapus akhirat. Dulu saya sampaikan, ketika kita kehilangan miliaran rupiah dari pahala akhirat, kita senang. Kita memberikan sekian miliar, kemudian diketahui orang, oh bangga. Padahal akhirat hilang loh miliaran itu. Gitu. Nah, inilah yang tidak bisa menjaga keikhlasan dan Ibu, mohon izin satu pertanyaan lagi. Begini Pak Ustaz, seandainya ada kita datang seseorang atau yayasan yang benar-benar ingin ditolong gitu, minta pertolongan kepada kita, tetapi uang sebesar itu kita tidak ada dan nggak mampu untuk saat itu. Cuma ada solusi, yaitu kita bisa pinjam ke bank. Nah, karena tiap bulannya kita bisa nyicil dengan uang sebesar itu, dan yayasan itu sampai bisa terselamatkan dengan kita. Apakah itu boleh dengan kita meminjam ke bank untuk menyelamatkan kegiatan mereka? Itu aja yang ditanyakan. Kalau sudah yakin bahwa itu bisa ditutupi, itu amal bagus. Tapi kalau itu akan membuat sengsara, jangankan memberikan bantuan ke situ, haji saja tidak wajib. Semuanya utang dulu, tapi ini nggak bisa dibayar nantinya. Itu jatuh kewajiban untuk melaksanakan haji atau amalan apapun kalau kita tidak mampu. Atau umpamanya pilih, apakah bayar zakat atau bayar utang? Ya bayar utang dulu. Apakah sedekah atau bayar utang? Ya bayar utang dulu. Nah, tapi kalau semuanya tadi pinjam di sana, yakin bisa ditutupi, itu amalan yang bagus. Kok Allah dilipat gandakan, insya Allah itu menjadi yang baik. Tapi kalau tidak, ya dibatasi dulu. Dan ada lagi keterangan dalam hadis ini, Allah membuat orang sebagai penyalur rizki. Ketika dia jadi penyalur rizki, maka digelontorkan oleh Allah. Rizkinya berikan, tambah lagi. Tapi kalau dia sudah enggan, maka ditutuplah gelontoran rizki sampai serap di rizki. Sehingga tutupkan ke saya, wah ya tuh kalau saya jadi teman-teman, nah itu harus sudah enggak. Padahal ada. Gitu ya. Kalau sudah enggak, kata Nabi, itu ditutup. Nah, rasakan oleh kita semuanya, ketika kita memberikan sedekah dan sebagainya ikhlas karena Allah, itu digambilkan di bawahnya, digambilkan di bawah. Ya, itu rezeki, tidak sedekah.
bukan rezeki dari tenaga. Tapi ketika kita mengukur rezeki dari tenaga, kadang-kadang seperti ikhlas gitu. Saya capek-capek diberikan musafir ya, dari rezeki Allah yang berikan, salah seorang berikan. Nah, ketika kita mengukur rezeki dari tenaga, pilih berikhlas, ya. Kita bekerja itu simpanan akhirat. Ketika Allah beri rezeki, itu Allah titipkan rezeki. Tapi kenapa kita suka mengukur rezeki dari tenaga? Inilah administrasi yang dulunya belum berbasis pada syariat. Kalau sudah berbasis pada syariat, ya tugas kita kerja beramal. Kemudian nanti kata Nabi, kalau kita akan mempekerjakan seorang harus terbuka, beritahu dulu berapa gajinya dan sebagainya, sampai teliti nanti. Tapi kalau umpamanya ya kita menerima apa adanya, itu nggak salah. Karena tidak ada amalan kita yang tidak dicatat oleh Allah. Barangkali sudah tidak ada lagi. Bisa ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan kita yang sudah kita ikhlaskan, Allah catat. Tapi suatu saat amalan yang sudah diniatkan kita ikhlas terganggu, jadi tidak ikhlas. Apakah amalan yang pertama yang sudah dicatat itu dihapus atau tidak? Ketidakikhlasnya contoh seperti mana? Misalkan kita beramal, berarti kita ikhlas dia. Tapi suatu saat beberapa tahun kemudian itu terganggu. Oh saya itu yang beramal itu di situ. Karena mungkin ada masyarakat di situ, ini siapa? Ternyata kita mengumpulkan bahwa itu amalan kita. Nah, apakah amalan kita yang sudah lama itu terhapus atau dihapus oleh Allah dengan kita terganggu niatnya itu? Terima kasih. Ya masih. Tadi disebutkan, kalaupun kita ucapkan, belum tentu ria. Kalau niat kita dakwah, kita sampaikan, kita dakwahnya ikhlas betul-betul, itu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya memang ingin diketahui oleh orang bahwa kita hebat, kita soleh, ria itu yang ini yang muncul, itu yang boleh. Apakah yang tadi? Mereka sudah ikhlas ngasih, tapi orang yang dikasihnya jadi sombong, jadi apa? Ya harus gituan tuh yang orang yang ikhlas itu kita berbuat baik bukan karena orang baik pada kita. Kita bersikap santun bukan karena orang ramah pada kita. Kita berbuat baik pada orang berharap kebaikan dari Allah. Kita berbuat baik pada orang sebagai amalan untuk menitipkan keselamatan kita pada Allah. Nah, itu ikhlas. Tapi kalau masih terganggu ya istighfar. Ya Allah maafkan, jangan dihapus lagi yang sudah kesalahan. Insya Allah. Tapi kalau tadi hanya mengungkapkan itu sekali lagi, ikhlas itu bukan diucapkan atau tidak, atau bukan diungkapkan atau tidak, tapi ukurannya di hati kita sendiri. Begitu. Tidak ada lagi. Cukup. Sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan tadi, untuk menuju misalnya penjual barang dan jasa tadi, itu kan ada beberapa keikhlasan untuk beban menjadi bekal. Dan suatu saat dalam pekerjaan itu kita kan tidak bisa menjual ilmu ataupun apa yang itu kan keikhlasan itu untuk menuju kebaikan. Dalam suatu saat untuk perjalanan proses itu kan orang itu punya karakter mungkin dari mana yang tinggi, atau mungkin dia punya karakter yang lemah juga karena mungkin pekerjaan yang sama. Untuk menuju kesuksesan itu, apakah punya beban itu bisa menjadi bekal untuk pertanyaan? Jadi
keikhlasan itu apakah beban punya karakter itu bisa menjadi bekal? Terima kasih. Masuk. Karakter buruk itu yang menjadi orang gagal dalam meniti karir. Jadi keburukan itu adalah sumber kegagalan, bukan pengetahuan yang rendah atau bukan keterampilan yang rendah, tapi keburukan. Umpamanya pemarah, orang banyak mencaci, orang banyak menghina, orang banyak menyalahkan. Jangan salah, ini adalah gejala-gejala yang akan menjadi sumber kegagalan dalam berkarir. Karena ketika kita berbuat baik pada orang, kemudian kita marahi dia atau kita caci dia, maka kebaikan yang saya lakukan itu dihapus di kepala dia. Bukan sekedar dihapus, tapi nempel. Sehingga kalau kita tahu, orang tahu bahwa kita adalah pemarah, ya, karakter buruk gitu ya, pembenci, orang mendolimi, kemudian orang-orang memahami, jangan harap bisa sukses. Karena masih orang yang enggak, saya mau jadi apa ya, atau saya masuk mencaci, saya masuk meributkan baturna. Bukan sekedar diucapkan oleh dia, tapi memang digagalkan oleh Allah. Karena itu ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah." Nabi tahu karakter dia, maka kata Nabi, "La tabtu, jangan marah." Ke satu, datang lagi ke Nabi, jawab Nabi, "La tabtu, jangan marah." Sampai 3 kali. Bagaimana Nabi ingin menghilangkan karakter buruk itu? Karena dia pemarah. Karena pemarah itu yaitu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar membuat lingkungan tidak nyaman, tapi kemarahan itu juga menyebabkan hilangnya ikhlas itu. Marah, mencaci, menghina, membenci orang, tidak ada yang ikhlas. Jadi ketika saya marah, yakini akhirat hilang. Ketika saya marah, ketika saya mencaci, orang yang dicaci kan didolimi. Ketika dia didolimi, maka kata Nabi, orang yang doanya makbul adalah orang yang didolimi. Jadi orang yang bijak pada saat dimarahi, dicaci dan sebagainya, karena dia waktu makbul, doa atas. Kekedah nampak deh. Karena waktu sedang makbul itu. Dan ini kaitan dengan keikhlasan ini dalam Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali sirfan 'alaihi turab fasabahu wa bil fatarakahu sulja. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Ketika memberi uang sekian sambil disakiti, hilang kata Allah pahala. Ketika kita beramal kemudian menyebut-nyebut ke yang lain, hilang pahala. Apa hilangnya? Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi dia bersih si batu. Jadi diibaratkan orang dalam batu, ini batu licin, di atasnya ada tanah, kemudian batu itu tertimpa hujan yang lebat, bersihlah tanah itu tidak ada. Habislah akhirat. Nah ini ketika disebut-sebut, disakiti dan sebagainya, habis di semua. Karena itu orang yang ria itu seperti orang yang bawa pasir di tengah padang pasir. Wadena mereka dari pasir gitu. Nah karena itu ini yang harus dihilangkan. Ini juga sama ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis Muslim. Inna Allah la yaqbalu min amali illa ma kana khalisan.
Sungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang murni hanya untuknya, dan yang dicari wajah Allah itu ikhlas. Tidak akan menerima kecuali yang ikhlas. Yang tidak ikhlas tidak akan diterima. Nah, ini Habib Ibnu Qayyim. Amalan yang dilakukan tanpa ikhlas dan pasrah bagi musafir yang membawa pasir di padang pasir sehingga memberatkan dan tidak bermanfaat bagi dia. Padang pasir ini ada pasir. Ini juga catatan nama, ya. Ini hadis qudsi. Di hari kiamat akan datangkan beberapa buku yang telah disegel, catatan amal dari malaikat raqib dan atid, lalu dihadapkan kepada Allah pada waktu itu. Kata Allah, buang ini semuanya, kitab yang diberikan oleh malaikat, buang, kata Allah kepada malaikat. Malaikat berkata, demi kekuasaan Engkau, kami tidak melihat di dalamnya melainkan yang baik-baik saja ya Allah. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya isinya ini dilakukan bukan karena aku, dan aku sesungguhnya tidak akan menerima kecuali apa yang ada yang dilaksanakan karena mencari keriduanku. Tidak ada amalan yang menjadi simpanan akhirat yang dilakukan bukan untuk memperoleh ridha Allah. Kalau Bapak seperti yang disampaikan, kalau Bapak memberi nafkah pada istri karena kasihan, itu bukan karena Allah. Atau kalau Bapak memberikan nafkah pada istri karena takut, itu bukan karena Allah. Atau karena ingin dipuji karena dia, bukan karena Allah. Atau karena yang lainnya, bukan karena Allah. Sehat akhirat. Barangkali itulah yang dapat sampaikan. Ini masih ada beberapa lagi sebetulnya, tapi katanya sudah disebar di grup, mudah-mudahan bisa diamalkan oleh kita. Di bulan Nabi peribahasa, jangan menangis bila kehilangan dinding untuk bersandar, karena di depanmu masih terbentang luas lantai untuk bersujud. Terima kasih, mohon maaf Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.